everyone, I'm Dina Fitria, MPM 2541206X, Accounting Study Program. Thank you for joining this video. I'm very excited to discuss leadership in management. I hope you are ready to deep into today's talk. Pengertian manajemen kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan adalah seni dan ilmu mengarahkan dan mengelola orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut berbagai ahli, manajemen kepemimpinan mencangkup kemampuan untuk merencanakan, mengordinasikan, mengarahkan, dan mengawasi sumber daya organisasi secara efisien dan efektif. Manajemen yang baik tidak hanya memastikan tugas selesai tepat waktu, tetapi juga memotivasi tim untuk mengkontribusi secara optimal dan berkembang bersama organisasi. Tujuan kepemimpinan. Yang pertama, untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja anggota tim. Yang ketiga, untuk mengembangkan anggota tim. Yang keempat, untuk membangun hubungan baik dengan anggota tim. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan reputasi organisasi. Aspek kepemimpinan. Yang pertama ada visi dan strategi. Kepemimpinan harus memiliki visi yang jelas dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada komunikasi. Kepemimpinan harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan semua orang di organisasi. Yang ketiga ada keterampilan interpersonal. Kepemimpinan harus memiliki kemampuan untuk membangun hubungan dan koneksi yang kuat dengan orang lain, serta mengelola konflik dan motivasi orang untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat ada keterampilan manajerial. Kepemimpinan harus memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan fisik organisasi. Yang kelima ada kepemimpinan yang visioner. Kepemimpinan visioner mampu memimpin dan memberi arahan dalam mencapai tujuan yang besar dan jangka panjang. Yang keenam, kepemimpinan inspiratif. Kepemimpinan inspiratif mampu menginspirasi orang untuk melakukan yang terbaik dan mendorong mereka untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketujuh, kepemimpinan adaptif. Kepemimpinan adaptif mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan pemimpin organisasi dalam menghadapi tantangan baru. Yang kesembilan, kepemimpinan yang penuh empati. Kepemimpinan yang penuh empati mampu memahami dan menetapkan diri pada posisi orang lain serta memotivasi mereka dengan cara yang efektif. Lalu yang terakhir ada kepemimpinan yang membangun tim. Kepemimpinan yang membangun tim mampu mengembangkan kepercayaan dan kerjasama di antara anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Setiap aspek tersebut saling terkait dan penting bagi kesuksesan kepemimpinan dan mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Unsur-unsur kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki 3 unsur utama. Yang pertama, pengikut. Kepemimpinan muncul dari kehadiran pengikut. Seseorang menjadi pemimpin karena beberapa orang bersedia mengikuti, yaitu bertindak sesuai keinginan pemimpin. Yang kedua, tujuan. Kepemimpinan muncul dari para pengikut yang bekerja sama dengan mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Dengan tujuan tertentu, kerjasama muncul dan seseorang pemimpin muncul untuk mengordinasikannya. Yang terakhir, mempengaruhi. Ini berarti bahwa seseorang pemimpin membimbing, mengendalikan, dan mengarahkan tindakan orang lain menuju tujuan tertentu. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, memberikan visi dan strategi. Yang kedua, motivasi dan inspirasi. Yang ketiga, pengorganisasian. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, pengendalian. Dan yang terakhir, pengembangan tim. Kemampuan kepemimpinan untuk mengelola konflik. Kemampuan mengelola konflik adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengenali, memahami, dan menyelesaikan perbedaan pendapat atau pertentangan di antara anggota tim secara adil dan konstruksi tanpa merusak kerjasama. Kemampuan yang diperlukan yaitu kemampuan mendengarkan secara aktif, kemampuan berkomunikasi jelas dan empatik, keadilan dan objektivitas, kemampuan negosiasi dan kompromi, dan yang terakhir kendali emosi. Jadi kesimpulannya adalah kepemimpinan dalam manajemen adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain agar bekerja sama mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pemimpin yang baik tidak hanya mengatur tetapi juga menjadi teladan. Komunikator
serta pembimbing yang mampu menciptakan kerjasama, disiplin, dan semangat dalam tim sehingga organisasi dapat berkembang dan berhasil mencapai tujuannya. Okay guys, that is for this video. Don't forget to like and subscribe.